Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Pada kesempatan ini saya sampaikan atau saya jelaskan tentang iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, kita jelaskan tentang iklan. Apa definisi iklan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan berarti berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Teks iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Dengan kata lain, iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Anak-anak, iklan tidak hanya berhubungan dengan pemasaran barang atau jasa. Iklan juga dapat berupa media penerangan atau pemberitahuan kepada khalayak ramai. Pada pengertian ini, iklan digunakan untuk memengaruhi khalayak ramai melakukan keinginan si pembuat iklan. Nah, berdasarkan pengertian di atas secara umum, iklan mempunyai beberapa fungsi. Fungsi dari iklan itu diantaranya, yang pertama, fungsi iklan sebagai sarana informasi. Fungsi tersebut menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk yang diiklankan. Boleh saya jelaskan, iklan berisi informasi untuk menjelaskan tujuan iklan. Informasi pada iklan dapat disampaikan dengan media gambar, kata, kalimat, ataupun suara. Fungsi yang kedua, persuasi atau memengaruhi. Fungsi tersebut mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Sebagai media pemasaran dan penerangan, iklan bersifat memengaruhi khalayak ramai untuk melakukan sesuatu atau membeli barang yang diiklankan. Fungsi ini dapat dilihat dari bahasa iklan yang bersifat persuasif, artinya membujuk. Sedangkan fungsi yang ketiga sebagai reminder atau pengingat. Iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Pada iklan penerangan, iklan bertujuan mengingatkan khalayak ramai untuk melakukan dan mengingat program-program yang ditawarkan suatu instansi. Itulah sebabnya baik kalimat, gambar, suara maupun gerak dalam suatu iklan dibuat menarik. Semakin menarik iklan yang dibuat, semakin mudah untuk diingat khalayak. Begitu fungsi dari iklan yang ada 3, perlu dipahami dan dimengerti. Berikutnya anak-anak,
saya jelaskan tentang ciri-ciri iklan. Iklan mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan media lain. Berikut merupakan karakteristik atau ciri-ciri suatu iklan yang baik. Ciri yang pertama, iklan bersifat informatif dan komunikatif. Sedang yang kedua, iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Yang ketiga, iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. 4. Iklan tidak menyinggung pihak lain. Untuk yang kelima, iklan menarik perhatian banyak orang. Itulah ciri-ciri iklan. Kita lanjutkan anak-anak. Yang C, jenis iklan. Yang C, jenis iklan. Iklan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu iklan dapat dibedakan berdasarkan sifat, tujuan, dan ruangnya. Jadi ada 3. Iklan dapat dibedakan berdasarkan sifat, tujuan, dan ruangnya. Yang pertama atau 1, iklan berdasarkan sifatnya. Iklan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, iklan dapat dibedakan menjadi 2. Saya ulang kembali. Berdasarkan sifatnya, iklan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu iklan niaga dan iklan non-niaga. A. Iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa. Iklan niaga bertujuan untuk memengaruhi khalayak ramai agar tertarik, memiliki, membeli, dan menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Perhatikan contoh iklan niaga sebagai berikut. Contoh iklan niaga ini penawaran tentang sabun yang bermerek Nuvo ciptakan hari-hari anti kuman. Itu judulnya menarik. Bahkan di situ ada gambar produknya, ada gambar orang yang baru menggunakan Nuvo itu, sabun Nuvo namanya iklan niaga, agar si pemerhati, pemirsa itu bisa tertarik dengan sabun Nuvo, sehingga orang tersebut bisa membeli dan menggunakan barang itu. Itu yang contoh iklan niaga. Sekarang yang B, iklan non niaga. Iklan non niaga bukanlah iklan yang digunakan untuk menjual barang ataupun kepentingan komersial. Iklan non niaga berisi informasi ataupun ajakan kepada khalayak ramai. Jenis iklan non niaga dapat ditemukan pada iklan penerangan ataupun iklan layanan masyarakat. Tujuan dari iklan non niaga adalah mengajak, membujuk, atau mengaruhi khalayak ramai untuk mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai dengan isi iklan. Kemudian contoh dari iklan niaga, coba diperhatikan contoh iklan non niaga. Nah, contoh iklan non niaga, contohnya iklan layanan masyarakat COVID-19. Itu ada gambar orang yang bermasker dan ada gambar
pakai masker harga mati, gak pakai masker bisa mati. Itu contoh iklan non niaga. Kemudian yang kedua, anak-anak, yang kedua, iklan berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, iklan dapat dibagi menjadi iklan penawaran dan iklan permintaan. Kedua jenis iklan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Iklan penawaran digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Sementara itu, iklan permintaan berisi permintaan atau ajakan agar orang lain mau bekerja sama ataupun menjalin relasi dengan pihak pembuat iklan. Coba perhatikan contoh iklan berikut, yaitu contoh iklan nomor 1 dan 2. Kalau kita pelajari iklan pertama merupakan contoh iklan penawaran. Iklan tersebut bertujuan menawarkan jasa laundry. Sementara itu, iklan kedua adalah iklan permintaan, yaitu permintaan kerja. Iklan tersebut mengirimkan permintaan agar dapat bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Iklan tersebut membuka lowongan pekerjaan sebagai seorang staff it atau teknisi. Itu yang berkaitan dengan iklan. Tolong anak-anak dipahami dan dipahami agar mengerti. Berikutnya anak-anak, nomor 3, iklan berdasarkan ruangnya. Iklan dapat dibedakan berdasarkan ruangnya. Berdasarkan ruang penayangannya, iklan dapat dibedakan menjadi 2, yakni iklan baris dan iklan kolom. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris adalah iklan sederhana yang terdiri atas satu atau beberapa baris. Biasanya, iklan ini disajikan dalam kolom khusus yang memuat beberapa iklan baris di dalam media massa. Isi dari iklan baris beraneka macam, seperti rumah disewakan atau dikontrakkan, rumah dijual, lowongan pekerjaan, penjualan atau pencarian barang, ataupun penawaran jasa. Nah, kemudian bisa kalian lihat contoh iklan baris. Anak-anak, itu contoh iklan baris yang pertama. Semua kata-kata disingkat karena dalam iklan baris kata-kata itu membutuhkan biaya, maka kalau disingkat biayanya ringan. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua pun juga sama anak-anak. Juga sama beberapa singkatan-singkatan. Contoh kedua. Nah, singkatan yang perlu kalian pahami. Maka walaupun disingkat, tentu saja isinya masih lengkap. Demikian juga contoh ketiga dan contoh keempat. Itu juga merupakan singkatan-singkatan yang perlu dipecahkan oleh si pembaca. Namun singkatan itu mudah diterima, mudah dipahami oleh si pembaca, karena memang mudah bahasa iklan itu, yang tujuannya untuk mempermudah si pembaca iklan. Coba saya perjelas lagi anak-anak tentang penjelasan iklan. Jumlah ruang yang disediakan dalam iklan baris sangat terbatas. Oleh karena itu,
iklan baris sering menggunakan singkatan dalam penyajiannya. Meskipun menggunakan singkatan, informasi dalam iklan baris harus disampaikan secara jelas. Informasi yang jelas dapat mempermudah pembaca untuk memahami isi iklan tersebut. Anak-anak, coba tolong perhatikan pendataan, singkatan, dan kepanjangan iklan baris. Yaitu Pak Guru ambilkan dari iklan baris yang nomor 1. Singkatan yang terdapat di iklan nomor 1 pada sekretaris wanita, perhatikan, bisa, dan komputer, bahasa Inggris, Mandarin, lamaran, Tangerang, blog, rumah toko. Itu adalah penjelasan dari iklan nomor 1. Nah, sekarang yang B ya, iklan kolom. Iklan kolom terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, atau bagan. Dengan kata-kata yang berhubungan dengan gambar, iklan ini lebih besar daripada iklan baris. Biasanya iklan kolom digunakan untuk menawarkan, mengajak, atau membujuk khalayak agar membeli produk atau barang yang ditawarkan. Iklan kolom juga dapat digunakan sebagai iklan pelayanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat digunakan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi atau mendidik khalayak dengan tujuan akhir bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Nah, tujuan akhir dari iklan kolom adalah khalayak sadar dan melakukan apa yang diinginkan oleh pembuat iklan. Nah, itu iklan kolom. Coba perhatikan contoh yang iklan kolom. Nah, ini contoh iklan kolom. Nah, contoh iklan kolom, Toyota termurah, New Avanza, ready stock. Itu dibaca sendiri. Itu mengiklankan, iklan kolom mengiklankan mobil agar pembeli tertarik dengan mobil yang ditawarkan itu. Itu namanya iklan kolom. Bagi anak-anak bisa dipahami, bisa dimengerti insyaallah ya. Saya ingin tahu kalian paham walaupun itu secara daring atau belajar di rumah, ya Pak Guru memandu dari sini. Tugasnya anak-anak bisa beri tugas. Perhatikan tugasnya. 1. Jelaskan jenis iklan tersebut berdasarkan sifat, tujuan, dan ruang iklannya. Maksudnya yang kalian jelaskan gambar di samping teh pucuk harum. Tugas yang pertama, jelaskan jenis iklan tersebut berdasarkan sifat, tujuan, dan ruang. Yang kedua, jelaskan fungsi dari iklan tersebut. Apa fungsinya? Itu anak bisa mengerjakan dengan baik. 2 tugas dikerjakan. Nah, demikian anak-anak, ini memang saya khususkan tentang materi iklan terlebih dahulu, dan insya Allah yang akan datang saya lanjutkan tentang slogan. Nah, saya ulang lagi, yang akan datang saya lanjutkan tentang penjelasan slogan. Demikian apa yang Pak Guru sampaikan, semoga kalian bisa mengerti dan mengetahui, bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan saya ucapkan selamat belajar.
Sampai jumpa dengan materi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.